Baik, selamat datang Bapak Ibu guru SD Negeri Paduban di Aula SD Negeri Paduban. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum mulai, izinkan saya mengaturkan pangajari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, pada hari ini, hari Selasa 24 Oktober 2023, saya Imadi Adi Wicaksana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung, akan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Paduban. Tujuan diseminasi adalah saya sendiri calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang kedua adalah rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu, mengetahui mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Itu tujuan dari diseminasi hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar, yaitu ada 7 materi, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keempat keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Ya, perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktek pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik, bukan lagi berpusat pada guru. Jadi kita sudah harus rubah paradigma kita, lebih banyak anak-anak yang belajar, bukan kita yang lebih banyak mengajar. Ya. Jadi pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi itu paradigma baru belajar di zaman sekarang, Bapak Ibu, itu pembelajaran berpusat pada peserta didik, bukan lagi kepada kita, para guru. Perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Itu berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini maksudnya kalau kita merasa kitalah yang mengontrol murid, itu miskonsepsi, padahal tidak. Padahal muridlah yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Jadi sewaktu-waktu itu muridnya itu bisa bosan dikontrol terus. Jadi teori kontrol ini silakan nanti dirubah sedikit ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan efek positif atau bujukan, ya, itu semua kita kira itu bermanfaat. Padahal itu tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan itu tidak bertahan lama. Itu efeknya itu tidak terlalu lama. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kritik dan saran tidak selalu ya. Malah anak-anak merasa dirinya itu minder, merasa dia bersalah. Itu malah murid-murid kita merasa dirinya itu negatif. Itu yang ketiga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa baru dia dewasa, dia itu memiliki hak. Dia harus memaksa anak-anak atau yang ada di bawahnya itu harus mengikuti dia. Sewaktu-waktu anak-anak yang dipaksa itu akan memberontak. Itu tidak bagus juga untuk karakter anak-anak. Itu perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser.
Yang selanjutnya merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin ini sedikit kecil ya Bapak Ibu ya, yaitu stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Jadi antara anak yang satu dengan anak yang lain itu kebutuhannya berbeda, tidak ada yang sama. Yang kedua, semua orang lihat hal yang sama. Padahal teori kontrol tentang dunia itu setiap orang melihat hal yang berbeda. Belum tentu yang kita pegang, misalnya spidol, belum tentu antara satu orang dengan orang lainnya berpikiran sama. Oh, mungkin itu spidol baru Pak Guru, yang lain belum tentu. Oh, itu mungkin spidol sudah lama. Itu maksud dari semua orang melihat hal yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya perilaku buruk itu adalah hal yang salah. Sedangkan teori kontrol tentang dunia itu semua perilaku anak-anak itu pasti memiliki tujuan. Belum tentu itu salah. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama seperti yang tadi, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Padahal tidak. Murid itu yang sendiri memberikan izin untuk dirinya dikontrol. Bukan kita sebenarnya mengontrol murid Bapak Ibu, tapi mereka yang izinkan mengontrol mereka. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kalau memang anak-anaknya sudah bilang itu tidak sesuai, pasti mereka tidak akan mau. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Ya, yang stimulus respon, pemikirannya adalah menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya tentang dunia itu adalah menang-menang-menang. Itu jadi kita tanamkan kepada anak-anak bahwa biarpun dia salah, dia tetap menang. Tergantung kita memberikan arahan kemana harusnya mereka bergerak. Disiplin positif. Jadi disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi disiplin itu belajar, bukan lagi tadi menaati aturannya. Disiplin itu luas sekali. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, itu yang disiplin. Itu arti disiplin, bertanggung jawab. Bisa aja Bapak Ibu, kalau kita menganggap kalau disiplin itu adalah menaati peraturan, bisa aja menaati aturan itu berdasarkan unsur intrinsik anak-anak. Itu paksaan. Ya, jadi disiplin itu sebenarnya adalah yang lebih luas itu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan atau apa yang kita lakukan. Disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya. Ya, motivasi. Yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik
itu dari luar diri anak-anak, ya. Jadi untuk menghindari, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu berdasarkan ketidaknyamanan atau berdasarkan hukuman. Contohnya mereka datang tepat waktu ke sekolah, anak-anak itu ya untuk mungkin ada unsur dari ekstrinsiknya itu ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang berikutnya unsur motivasi ekstrinsik yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Yang motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Ini yang harusnya kita capai, Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Ini yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak, bukan lagi motivasi ekstrinsik, yaitu hukuman dan imbalan. Ya, itu kita pakai motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini bersifat fisiologis. Bertahan hidup itu fisiologis, fisiknya. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Yang kedua, penguasaan. Kebutuhan fisiologis ini adalah salah satu kebutuhan fisiologis. Itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan fisiologis, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat, kesenangan. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dan lagi satu yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan psikologis, ya, cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan anak-anak terhadap cinta dan kasih sayang. Berikutnya adalah materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi berbeda ya Bapak Ibu, hukuman itu dengan konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya hukuman, ya, dan konsekuensi. Restitusi mungkin baru. Ya, saya pun baru dapat di pendidikan calon guru penggerak ini. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu memberikan hukuman kepada anak-anak, itu pasti menyakitkan bagi anak-anak. Dia tidak terarah, tidak terencana. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, itu emang harus terjadi. Biasanya sudah terencana, sudah disepakati antara guru dan murid. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan, pilihan yang ditentukan oleh anak-anak sendiri. Hukuman itu adalah anak-anak akan tersakiti. Hukuman itu biasanya tidak Bapak Ibu, ya, tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau konsekuensi itu dia sesuai dengan hukumannya atau sanksi yang kita berikan kepada anak-anak itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan hukuman itu tidak. Kesalahan anak-anak tidak sesuai, sanksinya tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu sebenarnya perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Contohnya hukuman, anak-anak datang terlambat, kita suruh dia lari keliling lapangan. Itu kan tidak ada hubungannya terlambat dengan lari keliling lapangan. Kalau anak-anak terlambat biasanya konsekuensi. Kalau konsekuensinya apa Bapak Ibu?
pulang lebih lambat, atau jam istirahatnya kita potong untuk memberikan tambahan materi yang dia lewati. Itu jadi bukan lari, nggak ada hubungannya antara terlambat dengan lari. Ya, jadi sanksinya itu tidak bermanfaat jadinya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu, kalau konsekuensi, sanksinya itu masih ada manfaatnya, masih ada tanggung jawab dari anak-anak. Ya, untuk memahami dari hukuman dan konsekuensi, kita coba pakai quizzes, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, hukuman itu tidak antara perbuatan dengan sanksinya tidak relevan. Sedangkan konsekuensi perbuatan dengan sanksinya itu berhubungan. Oke, yang bagikan silakan siapkan HP dari Bapak Ibu. Itu yang punya laptop boleh ya. Silakan cari quizzes di internet ya. 067697. Ya, duit make quizzes. Nggak mau? Nggak tahu karena lama dia bukanya. Kode game-nya 067697. Masukkan nama Bapak Ibu ya, kalau bisa nama panggilan, jangan pakai nama samaran. Ya, baru Indah aja baru yang masuk, Bu Indah. Mini, Widi, sudah ditunggu ya. Setelah itu tunggu saya mulainya. Jadi Bapak Ibu, kita tunggu dulu teman-teman, baru 4 orang yang masuk. Nah, jadi ini soalnya ada 14. Ya, jawabannya ada 2 aja, konsekuensi dan hukuman, itu aja. Bu Madi Sumiati udah masuk, Bu Novi udah masuk, baru 6 orang. Kosong 7697. Oke, udah semua? Ada yang masih mencoba? Juitmakequiz.com. Yang Juit klik. Ya, 067697. Rahayu. Ustaz tidak masuk. Sudah ada 9 orang, 10 orang ya. Boleh ya? Pak Mama. Oke. Dah Pak Mama. Oke, kita mulai. Oke, silakan Bapak Ibu mulai.
Saudara Komang Rahayu untuk Rahayu memimpin. Komang Rahayu memimpin ya. Waktu menjawab Ibu Komang itu cepat. Bu memutuskan ini memimpin saudara. Ada juga ada yang saudara Komang disalib oleh Pak Eka. Ya, ini nomor 1 tingkatnya. Siapa? Pak Eka nomor 2, Komang Rahayu nomor 3. Ada yang menjawab? Ya, Bu ini nomor 1 Bu ini. Bu ini nomor 1. Bu ini ya, junior kita nomor 1. Ya, ada yang masih menjawab? Pak Widi ya, junior dari kita ini Pak Widi menempati peringkat 1. Yang kedua, seniorita Bu Titik Elizabeth. Yang ketiga, guru bekas angkatan ya, peringkat 3. Empat, teman tinggi berita ya, Pak Eka. Yang kelima, Komang Rahayu. Ini sudah ya. Coba kita bahas sekarang ya. Ya, musiknya emang kayak gitu banyak bisnis. Oke, coba kita cek ya. Yang mana Bapak Ibu salah tadi. Yang pertama itu soal pertama
Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Apakah itu konsekuensi apa hukuman? Ya, karena itu relevan, Bapak Ibu. Ada hubungannya. Dia terlambat dengan dia menulis kalimat saya datang. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu ada hubungannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman apakah konsekuensi? Hukuman, ya betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, ya, tidak ada hubungannya. Dan itu menyakiti anak didik kita. Yang berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ya. Biarpun itu relevan, tapi menyakiti anak-anak, Bapak Ibu. Ya, makanya dia termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dari tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya, konsekuensi. Berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi apa hukuman? Tidak diizinkan ikut bermain karena mencederai temannya saat bermain. Konsekuensi, ya, karena dia mencederai dari temannya. Sekarang dia tidak diizinin dulu. Dia cuma disuruh duduk aja di pinggir lapangan. Ya, itu hubungannya. Bahkan itu tidak menyakiti anak-anak, dia cuma duduk aja. Itu. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas. Ya. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Biarpun itu lagi, ya. Iya, jadi pelajaran PJOK. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Berarti Bapak Ibu, ya, menangkaplah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti dalam memberikan sanksi kepada anak-anak bisa memilih hukuman atau konsekuensi, atau nanti bisa ke restitusi pada akhir pembelajaran nanti. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Oke, ini reflektif sedikit Bapak Ibu. Ada sebuah kasus, yaitu IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Sekarang, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Oke, kenapa Bapak Ibu? Kenapa tidak? Ya. Betul Bapak Ibu, ya, karena tindakan dari Pak Seno
itu adalah memberi hukuman yang membuat IPA itu trauma, bisa membuat IPA itu trauma dan mungkin nanti berakibat dia tidak mau sekolah. Ya, itu yang harus kita hindari dalam mendidik anak-anak Bapak Ibu guru ya. Yang kedua, menurut Anda tindak pidana terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kenapa? Karena ya IPA merasa tersakiti secara psikis. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, materi berikutnya 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang terakhir itu sebagai manajer. Ya. Dalam pelajaran ini nanti, saya harapkan Bapak Ibu bisa nanti mengambil tindakan sebagai apa nanti kalau anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Ini sangat bagus sekali materinya Bapak Ibu. Baik, kita bahas satu persatu. Itu yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya, jadi kata-kata yang kita pakai di sini biasanya adalah bersihkan seluruh sekolah, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Kamu, ya, ini mungkin bisa kita pakai Bapak Ibu ya. Tidak kita pakai. Kamu bodoh sekali. Itu jangan. Ya, itu termasuk penghukum. Ini akibatnya apa? Nada yang digunakan dalam posisi kontrol kita sebagai penghukum itu adalah nadanya suara tinggi. Bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik, apalagi isi memukul-mukul anak didik kita. Ya, jadi posisi kita sebagai penghukum ini seharusnya wajib kita hindari. Ya, hukum ini. Akibat pada murid bagaimana Bapak Ibu? Kemungkinan murid marah dan pendendam dan bersifat agresif kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Dan paling tidak itu nanti motor atau mobil kita di belakang bisa digores oleh anak-anak saking dendamnya dia dengan kita. Ya Bapak Ibu ya, silakan hindari posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ini nada suaranya itu memelas Bapak Ibu, halus, sedih biasanya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Ya, ini kata-katanya biasanya digunakan adalah berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu, atau kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Ini adalah membuat rasa bersalah. Jadi akibatnya pada murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, Bapak Ibu. Gimana? Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan emosinya dia. Sewaktu-waktu itu akan keluar, meledak jadinya Bapak Ibu. Itu lebih parah sikap anak-anak kalau itu sudah meledak. Posisi kontrol berikutnya itu sebagai teman. Jadi di sini nadanya ramah, akrab, dan bercanda. Biasanya gurunya senang bercanda dan muridnya biasanya ketawa TV. Tidak terlalu nggak terlalu formal kita dengan muridnya. Ya, jadi kata-katanya ayo berubahlah demi Bapak ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak akan bereskan. Jadi anak-anak tidak akan diberikan apa tanggung jawabnya dia dalam kita sebagai temannya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu bagusnya Bapak Ibu hasilnya. Ini termasuk dampak yang positif.
Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut sebagai teman. Jadi mungkin Bapak Ibu juga merasakan kalau sebagai teman ini, misalnya saya mengajar kelas 4, menyuruh anak-anak kelas 3 atau kelas 5 pasti tidak mau. Ya, karena dia sudah tergantung pada Bapak Ibu walinya. Itu mungkin posisi kita saat di kelas itu sebagai teman. Jadi dia hanya mendengarkan kata-kata dari wali kelasnya saja. Kalau untuk dari wali kelas lain dia masih belum mau, bahkan enggan untuk mengikuti kata-kata dari guru yang tidak pernah mengajarnya. Oke, selanjutnya posisi kontrol itu sebagai pemantau. Biasanya kata-kata yang digunakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, atau nanti piket di jam istirahat. Nada suaranya datar Bapak Ibu, tidak ada keras-keras ya. Bahasa tubuh yang formal, itu pemantau. Jadi murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi di sini biasanya konsekuensinya itu yang membuat murid tidak nyaman. Konsekuensi yang kita berikan itu membuat murid tidak nyaman. Berikutnya yang terakhir, yang diharapkan, posisi yang diharapkan guru emban, yaitu sebagai manajer. Ya, jadi nada suara halus, berbahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kata-katanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi di sini di posisi manajer kita berusaha anak-anak itu sendiri yang memahami apa kesalahannya, anak-anak sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Kita cuma membimbingnya aja, tidak memberikan ini konsekuensinya. Dia sendiri yang kesalahan saya ini Pak, saya terus tanggung jawabnya bagaimana? Dia sendiri yang akan menentukan. Itu posisi manajer. Jadi anak-anak di posisi manajer ini akan lebih mempunyai rasa tanggung jawab, ya. Dan dia bisa menentukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka lakukan. Oke, silakan Bapak Ibu, ada kertas di depan Bapak Ibu. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Misalnya pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira posisi kontrol apa? Itu ada 5 tadi. Itu yang pertama menghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang terakhir manajer. Ya, kata-katanya begini Bapak Ibu. Yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol Bapak Ibu apa? Ada punya jawaban lain? Membuat rasa bersalah. Jadi jawaban Bu Novi. Kalau yang lain? Pemantau. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya di mana? Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang ketiga sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke, ada yang punya jawab lain selain membuat rasa bersalah? Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kata-kata itu kita berikan kepada anak-anak, anak-anak akan merasa sakit. Oke, benar jawaban dari Ibu Novi. Membuat merasa bersalah. Oke, berikutnya kamu tidak pernah benar. Kira-kira itu posisi kontrol apa? Kita sebagai guru mengeluarkan kata-kata itu berarti kita berada di posisi kontrol apa? Hukum? Ya, benar. Penghukum. Oke, berikutnya. Kemarin kamu sudah janji ke bapak-bapak, kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Ya. Kata kuncinya di mana nih Bapak Ibu? Ya, sambil tertawa ringan. Teman.
Oke, yang berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ternyata Bapak Ibu cepat memahami ya. Ya, mungkin manajer. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Memantau, manajer. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Memantau. Ya. Jadi dia cuma menanyakan konsekuensinya aja. Memantau. Ya. Itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, jadi yang bisa diambil itu adalah yang posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Usahakan hindari sebagai penghukum, ya, sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini kasihan dia tidak mempunyai rasa percaya diri nanti. Ya, kalau sebagai teman masih bisa, cuma nanti kita batasi aja Bapak Ibu ya, bagaimana kita harusnya. Oke, ya, keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah sering ya, yang wali kelas pasti sudah pernah melakukan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, ini kenapa dia harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ini didasarkan pada yang pertama itu Bapak Ibu bersifat abstrak, tidak nyata dia. Ya, keyakinan kelas itu yang kita buat itu tidak nyata, tidak berupa benda. Yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi menyentuh semua orang, itu universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Usahakan keyakinan kelas yang kita buat itu pernyataannya positif. Ya, contohnya tidak boleh menyontek. Sudah benarkah itu? Terus yang pernyataan positifnya bagaimana harusnya? Tidak boleh menyontek. Itu negatif masih Bapak Ibu, tidak boleh menyontek itu. Terus kalau pernyataan kita jadikan dia pernyataan positifnya. Yuk, siapa bisa? Ya, bisa ya. Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan anak-anak, itu bisa. Jadi itu pernyataan positifnya. Yang ketiga, sedikit saja Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak usah banyak. Iya. Ya, kerjakan dengan jujur bisa. Oh, benar ya. Sedikit saja. Jangan buat banyak Bapak Ibu ya. Semakin banyak buat keyakinan kelas nanti semakin banyak nanti anak-anak tidak ingat sehingga mereka akan tidak melakukannya atau akan melanggar dari keyakinan kelas itu. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuaikan keyakinan kelas Bapak Ibu sesuai dengan keadaan kelas dan sekolah. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi ini yang paling penting, jangan Bapak Ibu yang membuat ya. Jadi yang membuat itu adalah Bapak Ibu dan anak-anak. Ya, mungkin Bapak Ibu membimbing aja. Mereka yang menentukan yang mana akan dijadikan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas yang sekarang, yang dulu disebut dengan kesepakatan kelas. Sekarang itu ada namanya keyakinan kelas. Ya. Dari berikutnya adalah segitiga restitusi. Ya, jadi suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Setelah ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang adalah segitiga restitusi. Ini adalah suatu tindakan yang dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Bertanggung jawab atas kesalahannya dan mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tahapannya itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi.
bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi menstabilkan identitas itu bisa kita gunakan kata-kata yang seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa juga kata kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas ini kita bertujuan anak-anak itu biar tidak merasa salah, sehingga mereka merasa menjadi orang yang gagal. Kita beri dia stimulus bahwa semua orang juga pernah melakukan kesalahan itu. Ya. Berikutnya tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kata-kata yang biasanya digunakan pada validasi tindakan yang salah ini adalah yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi yang alasan ini, kita di validasi tindakan yang salah ini, kita tujuannya adalah untuk mencari tahu apa sih alasan anak-anak kita melakukan kesalahan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Kita juga bisa bilang bangga karena dia melakukan kesalahan itu karena ingin melindungi sesuatu yang berharga untuk mereka. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau memang alasan dia melakukan kesalahan itu adalah hal yang baik, itu kita suruh dia bertahankan, tapi tambahkan dengan sikap-sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi pada tahap ini kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas ini, yang mana dilamar oleh anak-anak itu. Ya, jadi yang terakhir nanti adalah restitusinya. Apa sih tindakan yang akan dia lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan itu? Jadi dalam menanyakan keyakinan ini, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nilai-nilai umum ini sama dengan kesepakatan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, itu dari segitiga restitusi. Itu lebih jelasnya, ya, mungkin ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang coba yang lakukan pada muridnya. Jadi kasusnya ini Isam suka mengejek temannya, kemudian temannya melaporkan Isam ke Pak Guru. Sudah silakan. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Dengan kata-kata, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Ya, validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasan dari anak tersebut, apa alasan dia melakukan kesalahan itu. Bisa masih dengan keyakinan kelas kita. Kalau bisa masih, apakah percaya itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, jadi yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita menanyakan apakah tindakan yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati pada awal tahun pelajaran.
Ya, kita tanyakan kalau memang tidak sesuai, yang mana silakan. Baru nanti anak-anak kita kasih restitusinya. Kelas mana yang tidak sesuai dengan itu bisa masih ya. Sekarang bagaimana bisa untuk menyelesaikan ini bagian restitusi ini. Kita misalkan kurang lagi apresiasi tanggung jawab bisa ada kesalahan yang bisa dilakukan sekarang sampai baik. Jadi ada restitusi segitiga ini, anak-anak tidak akan merasa dia dihakimi betul. Anak-anak itu tidak akan merasa dihakimi, malah kita bantu dia untuk mencari solusinya. Anak-anak jadinya tahu tanggung jawab, ya bagaimana sih dia sudah melakukan kesalahan, tanggung jawabnya bagaimana. Ini pentingnya penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, jadi kami dari calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak berharap ya Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Baik, biar lebih nyantol ya Bapak Ibu di pikiran Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus kedua. Silahkan. Jadi kasus kedua ini yang saya harapkan itu adalah Bapak Ibu dapat mempraktekkan penerapan segitiga restitusi. Ya, kasusnya adalah Dayu sering tidak ikut melaksanakan piket. Hal ini terjadi karena Dayu sering belajar sampai larut malam. Hari ini Dayu dilaporkan temannya kepada guru karena tidak melaksanakan piket. Jadi alasannya ini alasannya bagaimana? Dia tidak piket itu alasannya positif. Ya, alasannya positif. Nah, ini yang ada tadi. Itu mungkin harus dipertahankan, tapi tambahkan. Silakan Bapak Ibu, bisa diolah-oleh. Ada yang menjadi guru satu, menjadi murid satu. Yang lainnya bagaimana? Menjadi observer. Jadi Bapak Ibu yang lainnya menjadi observer. Sudahkah ada menstabilkan identitas? Sudahkah ada apalagi yang nomor 2? Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga keyakinan kelas. Sudahkah nanti ada? Silakan siapa yang mau jadi guru? Ya, yang mau jadi guru siapa? Masa seperti kelas ini saya tunjuk? Kan Bapak Ibu pasti mengajarkan anak-anaknya. Silakan anak-anak siapa yang berani? Ya, sekarang siapa yang berani? Yuk, siapa yang berani? Kalau enggak Bapak jadi Bapak kan jadinya Bapak tunjuk nanti gitu. Yuk, siapa berani? Silakan. Kalau enggak siapa yang jangan tunjuk. Mungkin nanti yang jadi guru adalah Bu Titi. Yang jadi murid Pak Widi. Yuk, silakan coba aja Bu. Ya, coba yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu ya, coba aja buat orang-orangnya, nanti Pak Widinya tinggal jawab aja. Jadi yang di sini memegang peranan adalah Ibu gurunya, Bu Titi. Yuk, silakan di depan ya. Yuk, di depan. Nah, sini. Semangat Bu Titi. Apa tuh itu? Itu bagus. Yuk. Oh ya. Ya, ganti ya. Bagus jadinya. Bagus sering tidak melaksanakan piket. Coba aja Bu.
pernah melakukan tugas kita. Apakah benar itu tadi? Benar Ibu Guru. Kenapa jadi tidak melakukan tiket? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pasti sudah pernah juga melakukan kesalahan. Terus kenapa dari tidak melaksanakan? Dayu kemarin belajar sampai larut malam Bu Guru, disuruh sama orang tuanya. Bagus. Berarti Dayu salah satu anak yang rajin. Ya. Ibu bangga punya. Oh, apakah tidak melaksanakan tugas sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu Guru. Oh, kira-kira keyakinan kelas yang mana itu? Pagi-pagi atau pulang sekolah tiket Bu Guru. Tapi saya tidak melakukan tiket. Berarti untuk mengatasi masalah itu, apa yang akan Dayu lakukan? Dayu akan melakukan belajar sampai tidak larut malam Bu Guru, biar bisa bangun pagi besoknya. Dan tetap melakukan tugas seperti biasa. Ya Bu Guru. Sudah tahu itu. Terima kasih Dayu. Sama-sama Bu Guru, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Diki dan Pak Widi ya. Jadi ya, yang saya ambil hikmahnya adalah biarpun Bu Titi kebingungan di depan, tapi teman-teman yang mengikuti diseminasi ini banyak memberikan bisikan-bisikan halus. Berarti banyak yang sudah mengerti segitiga restitusi itu seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga keyakinan kelas. Ya, baru kita melakukan restitusi. Ya, baik Bapak Ibu. Sekian materi yang hari ini. Yang terakhir adalah refleksi. Silakan siapa yang mau merefleksi kegiatan kita hari ini. Silakan Bu Rumi. Terima kasih Pak Mariadi. Untuk refleksi saya dari kegiatan hari ini, yang pertama, jujur saya mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat karena selama ini tanpa kita sadari kita itu lebih banyak menjadi penghukum ataupun pembuat rasa bersalah kepada siswa yang kita anggap itu sebenarnya sudah benar gitu. Tapi dari pelajaran hari ini tuh kita, oh ternyata yang kita lakukan selama ini itu belum benar, dan ada hal-hal lain yang kita tidak ketahui yang hari ini kita pelajari dan sepertinya akan membuat nanti kita sebagai wali kelas itu lebih ringan pekerjaannya. Ya, jadi kita tidak lagi menjadi momok untuk anak-anak atau hantu anak-anak yang ditakuti, melainkan menjadi manajer yang nantinya akan lambat laun membuat anak-anak nyaman bersama kita dan membuat pembelajaran itu lebih bermakna. Begitu Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Novi. Tepuk tangan untuk Bu Novi. Benar sekali ya Bapak Ibu. Selama ini saya pun merasa itulah kita menjadi seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dengan materi diseminasi dari calon guru penggerak ini, kita tahu bahwa ada posisi-posisi kita yang lebih baik
daripada menjadi seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, ada yang mau lagi menyampaikan refleksinya? Kalau tidak, yang akan tutup. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya selama kurang lebih 1 jam ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, berbagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, mari kita sebagai guru berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di SD nomor 4 Tuban. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa juga yang ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata saya, perbuatan saya yang salah. Akhir kata saya tutup dengan para Masati. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Terima kasih.